الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum ila ikhlas ibadati lillahi wahdah kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini masih pembahasan berkaitan masalah keadaan orang kufar Quraisy, bagaimana mereka telah mengikrarkan dan meyakini serta mengakui tauhid rububiyah, namun hal tersebut belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman, sehingga Rasulullah masih memerangi mereka. Nah, kenapa demikian? Karena yang dituntut, yang diharuskan, yang diminta itu adalah tauhid al-uluhiyah, bukan sekedar tauhid ar-rububiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, sehingga mereka masih diperintahkan memerangi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka hingga tidak muncul atau terjadi fitnah, itu syirik, kesyirikan. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, dan agar menjadi agama itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dipersekutukan dengan yang lainnya. Naam. Kata beliau, wa arafta, dan engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, kufar Quraisy, ala hadza syirik, atas perbuatan syirik ini. Yaitu syirik apa? Syirik ar-rububiyah atau syirik al-uluhiyah ini. Syirik al-uluhiyah. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dan Rasulullah menyeru mereka, mendakwai mereka agar mengikhlaskan peribadahan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyeru, berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Para ulama telah berpendapat makna masjid di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, yang diinginkan dengan masjid di sini adalah tempat sujud. Secara keumuman, sebagaimana sabda Rasulullah, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan telah dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan tahur, suci dan sebagai tempat untuk sholat. Nah, jadi bumi atau tempat yang dipakai untuk sujud, untuk sholat, itu tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran pertama. Jadi masjid kembali kepada tempat sujud. Itu tidak boleh tempat sujud diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, makna masjid ini adalah anggota sujud, a'dha' sujud, anggota badan yang digunakan untuk sujud. Ada berapa? Ada 7 ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. Ala al-jabhah wa asyara bi yadihi ila anfih. Pertama, ala jabhah, di atas jabhah kening ya. Kening ini atau dahi. Kemudian mengisyaratkan dengan tangannya kemana? Ke hidungnya. Jadi kalau sujud jangan mengambang. Dalam artian mengambang bagaimana? Dahinya dikenakan lantai, kemudian hidungnya diangkat. Jangan, hidungnya harus kena. Buktinya ini ya. Alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfih. Jadi anggota sujud yang pertama adalah jabhah, yaitu kening atau dahi ini. Kemudian mengisyaratkan dengan tangannya kemana? Ke anfih, yaitu hidung. Hidungnya harus nempel dengan lantai atau tempat sujud tersebut. Kemudian apa? Wal yadain, kedua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa atraful qadamain, dan kedua ujung kaki. Total ada berapa? Ada 7 ya. Kedua ujung kaki, berapa? 2. Kemudian kedua lutut 4. Ditambah kedua telapak tangan 6. Tambah 1 ini jabhah, yaitu apa? Dahi. Berarti jumlahnya 7.
Paham ya? Maknanya tafsiran yang kedua adalah anggota sujud itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu maknanya. Sehingga makna masajid ini terbagi menjadi dua ya maknanya ya. Berdasarkan penafsiran para ulama, bahwa makna masajid ini ditafsirkan menjadi dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah tempat-tempat sujud. Di tempat sujud yang masjid yang ma'ruf dipakai untuk salat itu ya. Itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Penafsiran yang kedua, makna masajid adalah anggota sujud. Anggota sujud, sujud, anggota sujud yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Hadisnya Ibnu Abbas, "Umirtu an asjuda ala sab'ati 'azumin." Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. 'Alal jabhah, yaitu di atas dahi, wa asyara biyadihi ila anfih. Kemudian mengisyaratkan kepada anfih, yaitu hidungnya. Kemudian apa? Wal yadain, kedua telapak tangan, wa rukbatain, kedua lutut, wa atraful qadamain, dan kedua ujung kaki. Barakallahu fikum, itu termasuk anggota sujud yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi itu berkaitan masalah makna masjid. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya biidznillah taala pada kesempatan yang selanjutnya. Biidznillah taala, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.